Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Wa sadaqallahul azim. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tatimmus shalihat. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya bisa membersamai teman-teman semuanya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di handphone masing-masing. Kita akan kembali mengkaji tentang kitab Al-Kabair. Insyaallah kesempatan pada malam ini akan membahas tentang istri yang durhaka dan suami yang dayut, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yang saya bacakan tadi, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari neraka, ya. Dan ayat selanjutnya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu bebatuan dan manusia, ya, dan dijaga oleh malaikat yang super kasarnya, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini target kita adalah menikah, baik yang sendirian, ya, baik itu yang single atau yang pernah menikah, ingin menikah lagi, seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, terkait masalah hukum Allah, tetap tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Karena bagaimanapun finishnya kita adalah berjumpa dengan Allah, dan Allah akan menghisab kita. Karena menikah pun bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami di sini, apalagi yang baru-baru menikah, yang butuh sekali ilmu. Kadangkala antara suami dan istri malas untuk menuntut ilmu agama, yang akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang diselesaikan dengan emosinya masing-masing, dengan egonya masing-masing, bukan karena aturan Allah dan Rasul yang seperti itu. Maka kita lihat permasalahan rumah tangga tidak pernah ada selesainya, ya. Dan kalau rumah tangga tersebut tidak menggunakan hukum Allah dan Rasulnya di dalamnya, maka jangan harap rumah tangga tersebut akan Allah berkahi. Bagikan pungguk merindukan bulan, seperti itu. Kalau kita nikah selalu bilang samawa ya, samawa ya, samawa. Sakinah mawaddah warahmah disingkat jadi samawa, seperti itu. Makna dari sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya itu dominan ketenangan yang ada, ya. Ribut-ribut pasti ada lah, ya. Mawahdah, wahdah, itu rasa cinta tumbuh. Bahkan Allah tumbuhkan cintanya. Padahal dulu sebelum menikah nggak ada perasaan, tapi setelah nikah Allah tumbuhkan, ya, warahmah, dan rasa sayang. Nah, justru rasa sayang yang sebenarnya adalah ketika kita mengoreksi pasangan kita ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Justru itu rasa sayang. Kalau kita melihat ayat tadi yang disebutkan, ku anfusakum wa ahlikumun nar. Jadi seorang suami yang bertanggung jawab, seorang suami yang baik, yang benar adalah suami yang terus-menerus dia akan membimbing istri dan anak-anaknya untuk menjauhi dari api neraka, ya. Itu yang sebetulnya cinta yang sesungguhnya. Karena kalau dibilang cinta itu bukan hanya berkata I love you, you love me, bukan itu saja. Karena orang kafir pun bisa bilang seperti itu. Tapi cinta sesungguhnya yang dalam Islam adalah dia menjaga pasangannya dan anak keturunannya dari api neraka. Seorang suami adalah pemimpin rumah tangga, bukan seseorang yang cuma hanya terikat dengan rumah tangga, yang akhirnya dia disibukkan dengan pekerjaannya, seolah-olah yang terpenting dalam rumah tangga adalah nafkah lahir saja. Yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa tidak ada makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan sudah jamin jatah rizkinya. Seperti itu. Atau hadis lain menjelaskan, Rasulullah bersabda, an-nikahu babur rizki. Ya, nikah itu adalah pintu terbukanya rizki, seperti itu. Artinya di situ kita melihat bahwa pernikahan adalah jangan berbicara masalah nafkah, karena pasti Allah cukupkan. Dan dalam ayat Al-Quran juga Allah jelaskan, ya. Maka nikahkanlah oleh kalian yang sendirian, ya, yang sudah mampu. Kalau mereka tidak mampu, aku cukupkan. Tuh, ya. Artinya Allah bertanggung jawab di sini.
Justru yang Allah tekankan dalam rumah tangga adalah tadi, ku anfusakum wa ahlikumun nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, kita melihat persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi saat ini. Ya. Bahkan ada yang baru menikah sebulan sudah menggugat cerai. Ada atau bahkan pernikahan-pernikahan yang sudah belasan tahun akhirnya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena suami dan istri disibukkan dengan target-target duniawinya. Sampai ada ibu dan ayahnya itu bekerja. Anaknya dititipkan ke orang tuanya, ya, atau kepada orang yang dipekerjakan di rumah, seperti itu. Padahal yang terpenting adalah bagaimana seorang ayah menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita menghadapi seorang pasangan, entah seorang suami ataupun seorang istri yang jauh dari Allah, sementara kita dekat dengan Allah, ini sebuah PR. Ya. Tidaklah Allah memberikan tanggung jawab kepada kita yang sudah pasti Allah takar semuanya. Kesanggupan kita untuk membimbing hal tersebut. Karena bukan berbicara siapa yang taat ataupun tidak taat, tapi siapa yang peduli. Dia taat sama Allah, tapi kalau tidak peduli dengan istrinya, membiarkan istrinya bermaksiat, ya, buka hijab, kemudian auratnya sering kelihatan laki-laki lain atau laki-laki ajnabi, Allahu Akbar, ibadahnya percuma itu. Percuma, ya. Ini saya belum membahas tentang masalah istri yang durhaka, baru suami yang dayuts. Apa itu suami yang dayuts? Suami yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, contoh, seorang suami malah bangga dilihatin foto istrinya nggak pakai kerudung, cantik ya istri saya. Jadi kecantikan istrinya itu bahkan di-up. Yang begini nih karena ketidakmengertian di dalam agama. Justru seorang suami harus memiliki rasa cemburu bahwa kecantikan istrinya hanya milik saya saja, tidak boleh untuk yang lain. Kenapa? Karena Allah juga perintahkan untuk menutup aurat. Rasa takutnya kepada Allah itu membuat seorang suami akan menjaga istrinya. Seperti apa sih seorang suami yang benar itu? Yang menjaga itu adalah ketika selalu mengarahkan, menasehati, ya, istri dan anaknya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini bukan perkara yang mudah. Ada beberapa cerita gitu. Ketika seorang suami yang sudah berkali-kali menasehati, kemudian dia sampai akhirnya bilang, kayaknya saya sudah cukup bersabar untuk menasihatin dia. Sekarang mau terserahlah gimana baiknya aja. Gimana dia, kayak gimana, yang penting saya udah ngomongin. Nah ini pun salah. Karena nasihat itu harus terus menerus. Kalau begitu orang tersebut sudah frustasi, ya, terputus dari rahmat Allah orang-orang yang frustasi tersebut, ya. Nah, seorang suami adalah pemimpin rumah tangga yang segala tindak tanduknya harus diikuti oleh anak dan istrinya, bukan kebalik. Bayangkan kalau seorang suami tidak memiliki legitimasi di rumah tangganya, apa yang terjadi? Ya sudah pasti rumah tangga tersebut akan didominasi oleh istrinya, dan ini sudah menyalahi takdir. Karena takdirnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin perempuan, seperti itu, ya. Makanya dalam Islam tegas sekali mempersoalkan kepemimpinan dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, seorang suami yang baik, dia akan menjadi teladan, berusaha menjadi teladan bagi istri dan anaknya. Nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, betul. Kadang-kala namanya seorang suami juga manusia biasa, sudah pasti memiliki kesalahan, alpa, ya, bahkan maksiat yang dilakukannya. Itulah sebagai bukti bahwa suami tersebut adalah manusia biasa. Pun seorang istri, ya, sama, bukan bidadari yang tanpa cacat dan kesalahan, pasti memiliki banyak kesalahan juga. Nah, seorang suami yang baik, dia akan terus membimbing istrinya, tidak memvonis. Bagaimana adab seorang suami kepada istri, bagaimana adab seorang istri kepada suami, ya. Ini harus difahami, harus dipelajari. Kalau tidak, rumah tangga akan berantakan nantinya. Hilang maruahnya seorang istri, hilang maruahnya seorang suami nantinya. Dia tidak memiliki kewibawaan di hadapan istrinya. Seorang istri tidak memiliki kewibawaan di dalam suaminya dan anak-anaknya. Ini bahaya. Kalau rumah tangga tujuannya hanya untuk menikah, beranak pinak, maka apa bedanya kita dengan binatang? Justru Allah Subhanahu wa taala membedakan makhluk-makhluknya ini. Dan Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ke dunia ini melainkan mereka untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Artinya kehidupan ini adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pernikahan adalah bagian bentuk dari ibadah. Justru ibadah yang terpanjang adalah rumah tangga. Ketika seorang suami berpegang jarinya, berijab kabul dengan walinya atau ayahnya saat itu yang menikahkan atau naib, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla, kontan, sah. Ketika sah tersebut, maka sudah mulailah argo percepatan yang ditulis oleh malaikat untuk mencatat bentuk ibadah rumah tangga tersebut sudah dimulai. Ya. Sampai kapan? Sampai keduanya berpisah, entah karena maut dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, udah pasti rumah tangga juga akan banyak cobaannya. Ya. Ada yang cobaannya belum dikaruniai keturunan juga. Ya. Ada yang cobaannya memang masalah keuangan. Ada cobaannya yang memang orang tuanya atau mertuanya ikut campur terus, ya. Ada yang dan segudang kompleks masalah-masalah lain. Tapi masalah tersebut bukan untuk membuat kita rapuh dalam berumah tangga. Justru Allah menginginkan kita untuk semakin kuat menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Yakini bahwa tidak ada masalah yang bahaya dalam kehidupan kita ini. Yang bahaya adalah cara kita menyikapi masalah tersebut sebetulnya. Baik ya. Jadi suami yang dai itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana suami yang dayut atau suami yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang bagaimana suami yang dayut, ya. Salasatu haramallahu alaihimul jannatu mudminul khamru wal 'aqu li walidayhi waddayuth alladhi yukirul khabatha fi ahlihi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk memasuki surga. Ya, perhatikan, wahai hamba-hamba Allah. Ada 3 orang yang Allah haramkan bagi mereka untuk memasuki surga. Yang pertama adalah orang yang kecanduan terhadap khamr. Orang yang sampai detik ini masih terus bergelimang dengan dosa-dosa minum-minuman, mabuk-mabukan dan kecanduan, maka haram surga baginya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, wal aqu lil walidayhi, ya. Dan yang ketiga adalah wadayyuth alladhi yukirul khabatha fi ahlihi, orang yang rela atas kerusakan yang terjadi pada istri dan keluarganya. Bagaimana nanti bertanggung jawab seorang suami di hadapan Allah ketika di dunianya seorang suami tidak peduli ketika istrinya keluar rumah tanpa menggunakan hijab. Anak perempuannya dibiarkan memamerkan auratnya di medsos, di mana-mana seperti itu. Ini bagaimana rumah tangganya? Ini bagaimana nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan istrinya saya dan anak-anaknya sudah bermasalah seperti itu. Tidak bisa tidak. Kita harus menegakkan bagaimana aturan-aturan Allah dalam rumah tangga kita. Kalau tidak, rusak semuanya. Justru yang terjadi sekarang ini ya seperti ini. Maka mulai datanglah masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain. Berawal dari mana? Ketidakmengertian seorang suami terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dan ditambah mereka malas dalam menuntut ilmu agama. Ini yang jadi masalah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan juga tidak ada salahnya kalau kita ingin terus belajar agama, ya, memahami bahwa hakikat rumah tangga itu seperti apa. Bagaimana sikap saya sebagai seorang suami, bagaimana sikap saya sebagai seorang istri, itu pun harus. Kalau tidak, ya tadi yang terjadi ketika ada masalah, penyelesaiannya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena emosi dan egonya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana nanti Allah ketika bertanya kepada kita, bagaimana tanggung jawabnya? Nggak bisa jawab kita. Ketika Allah buka semuanya, waduh, Masya Allah. Bahkan yang saya dapatkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kelak nanti sudah tidak ada lagi hubungan pertalian, ya, bahkan nasab itu udah nggak ada. Di saat hari persidangan nanti, bahkan ada seorang istri menuntut tanggung jawab suaminya di hadapan Allah, berharap dengan menuntut tersebut si istrinya dapat pahala suaminya. Coba jahat nggak kalau sekarang? Tapi di sana dilegalkan, silahkan. Oh, ya. Jadi seorang istri nanti akan menuntut suaminya. Ya Allah, dia ketika hidup sebagai suami saya,
Dia tidak pernah mengajarkan saya untuk taat kepadamu ya Rabb. Ya, dia membiarkan saya untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Dia tidak pernah peduli dengan ibadah saya. Dia tidak pernah peduli dengan aurat saya. Maka ya Allah, sebelum kau menghukum hamba, hukum dia dulu ya. Karena kezaliman tersebutlah akhirnya si istri berhak mendapatkan pahala dari suaminya itu. Karena tidak mendapatkan hak pendidikan agama sewaktu di dunianya. Nah ini tega. Oh udah begini coba. Ya, Masya Allah. Jadi yang tadinya di dunia setiap pagi I love you honey, di sana maaf udah nggak ada yang begitu-begitu. Ya. Tapi lah ketika seorang suami, seorang istri yang menjalankan rumah tangganya dengan hukum-hukum Allah, ya, seorang suami selalu mengecup kening istrinya karena Allah, itu jadi pahala mengalir. Coba kalau tidak seperti itu, yang ada apa? Bubar semuanya. Ya. Anak-anak dibiarkan, tidak peduli bahwa hidup ini bukan berbicara cuma hanya hari esok, makan, minum, liburan dan lain-lain. Tapi ada hari di mana kita akan berjumpa dengan apa yang itu disebut sakaratul maut. Kita akan meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan beberapa fase-fase yang ini akan benar-benar menyusahkan kita. Takutnya kita kepada hari tersebut, tapi tidak pernah membuat kita berubah. Coba lihat sekeliling kita. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal sudah mendahului kita wafat. Ya, si fulan sudah meninggal. Kemudian lagi si B yang kita kenal meninggal juga. Barangkali setelah ini saya yang meninggal. Sementara kezaliman-kezaliman saya, dosa-dosa saya, tanggung jawab saya masih belum banyak yang saya selesaikan di dunia ini. Ini kalau saya meninggal gimana gitu. Pernah nggak sih teman-teman berpikir ke arah sana? Memikirkan bagaimana nasib kita. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Bagaimana saya tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Yang sampai detik ini saya masih belum bisa berbakti kepada suami saya. Ini yang ngeri sebetulnya ya. Yang harusnya difikirkan oleh kita berulang-ulang ya. Dan seorang suami yang dayuts itu tidak pernah memiliki beban ya. Justru beberapa kali memang saya kedapatannya, artinya ada beberapa jamaah akhwat yang berkeluh kesah kepada saya, Ustaz, saya nggak tahu lagi gimana caranya. Saya meminta kepada suami saya untuk saya menggunakan hijab. Suami saya melarang. Ada yang seperti itu, ada. Dan beberapa kali saya mendapati hal tersebut ya. Saya bilang begini, wahai ukhti, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya, ketika ketaatan tersebut adalah mencederai hukum-hukum Allah, bahkan melawan hukum-hukum Allah. Lalu bagaimana saya Ustaz? Udah berhijab saja ya. Seharusnya seorang suami itu adalah mendukung, bukan untuk melarang. Kenapa? Karena suaminya bangga istrinya cantik. Dia khawatir ketika suaminya pakai hijab, kecantikannya pudar. Lihat, si suami tersebut mempersilahkan para laki-laki lain untuk menikmati kecantikan istrinya, walaupun hanya dari jauh, walaupun hanya dari medsos dan lain-lain ya. Bahkan tak jarang kita melihat ada gitu ya, seorang suami yang foto bareng dengan istrinya di medsos tanpa menggunakan hijab. Dia bilang istrinya cantik banget, suaminya siapa dulu ya. Coba bayang hal yang begini gitu. Artinya bukan karena Islam yang membatasi keinginan Anda, tapi fahami justru Islam menjaga Anda dari segala bencana-bencana yang kita tidak pernah mengerti kapan terjadi. Bisa jadi esok, lusa dan lain-lain, atau ketika kita mati. Ya. Jangan anggap enteng hal tersebut. Ya. Jadi suami yang dayuts, obatnya adalah belajar ilmu agama lagi. Seperti itu. Kemudian ke istri yang durhaka. Al-Wahidi rahimahullah berkata tentang masalah surah An-Nisa 34 yang artinya, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nuyusnya, mereka hendaklah kalian menasihati mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Dan jika mereka sudah kembali taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Yang dimaksud nuyus pada ayat tersebut adalah kedurhakaan terhadap suami. Jadi berpalingnya ketaatan seorang istri daripada suaminya. Ya.
Jadi kadang-kadang merasa lebih tinggi di hadapan suaminya di saat terjadi pertengkaran. Contohnya, ya, karena si istri gajinya lebih besar daripada suaminya, ketika ribut, kamu tuh nggak tahu terima kasih. Siapa yang beli beras? Siapa yang nanggung ini susu anak? Siapa yang saya? Gaji kamu cukup apa sih sebulan? Nah, ini yang disebut no use. Ya. Dan ini masuk kategori seorang istri yang durhaka karena dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Setinggi apapun jabatan Anda, wahai para istri, sekaya apapun harta Anda, secantik apapun Anda, dan terhormatnya pun Anda di tempat lain, tapi ketika Anda pulang ke rumah, maka Anda adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang harus kita taati, yang harus Anda patuhi. Dan itu adalah hukum Allah seperti itu. Mau gak mau, harus ikut aturan Allah seperti itu. Kalau kita tidak mau dicap sebagai istri yang durhaka, maka rubah pola tersebut. Banyak masalah-masalah yang tumbuh saat ini karena kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Akibat apa? Akibat suaminya dayut tadi itu. Ya, di saat suaminya baru sadar kemudian hijrah, dia sulit mengendalikan istrinya. Sulit. Istrinya makin jauh seperti itu. Lalu bagaimana saya Ustaz? Terus usaha ikhtiarkan. Inilah seninya rumah tangga. Andaikan hidayah itu mudah kita dapatkan, maka tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya. Pasti ketika kita mengadakan tangan kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan istri saya hidayah, tiba-tiba besoknya dapat hidayah, seni berdoanya nggak ada. Justru seni berdoa adalah ketika kita menunggu dengan roja, ya, berharap, cemas doa nggak dikabulkan, ya, berharap kepada Allah seperti itu. Lalu bagaimana? Terus lanjutkan sambil benahi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Allah datangkan keputusannya, apakah diceraikan atau si istri diberikan hidayah seperti itu. Dan saya pun teringat dengan salah seorang artis ya, yang pernah datang ke kota Serang, yang dia minta doa saya dan saran saya karena istrinya saat itu belum menggunakan hijab, sedangkan dia sudah hijrah duluan. Nah, artis tersebut bilang, Ustaz, tolong doakan istri saya supaya dapat hidayah. Maka saya bilang, Mas, hidayah milik Allah, ya. Minta doa kepada siapapun itu bagus, seperti itu. Tapi serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tugas kita sebagai seorang suami adalah menyampaikan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau kita mampu untuk mencegah istri kita dari berbuat maksiat, dengan tangan kita lakukan. Kalau tidak mampu, dengan lisan kita lakukan. Kalau tidak mampu, dengan hati, itu yang terlemah iman kita, seperti itu. Teruskan saja, karena berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Kita nggak pernah tahu kayuhan yang keberapa tiba-tiba kita sampai di tujuan. Dan pun sama, berdoalah di setiap kesempatan yang ada. Ketika turun hujan, ada sholat tahajud, ya, atau sholat fardu, ya, ketika sedekah dan lain sebagainya. Syukur-syukur setiap menit kita berdoa segitu ini, ya, tanpa memandang waktu mustajab lagi, karena bentuk kesungguhan kita kepada Allah. Waktu berlalu, qadarullah, dengan beberapa bulan setelah acara itu, setelah ketemu, dia memberi kabar, alhamdulillah istri saya dapat hidayah dan menggunakan hijab. Artinya di situ Allah tunjukkan kepada saya juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Padahal tuntutan pekerjaan itu tidak mengharuskan istrinya menggunakan hijab. Tapi dia tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang artis saja begitu, apalagi kita. Ya, jadi kalau ikhwafillah rahimakumullah, kalau saat ini istri-istri kalian masih belum sadar dengan auratnya, terus edukasi saja pelan-pelan, ya. Nggak usah marah-marah, karena perempuan tuh paling nggak suka, ya, dengan kekerasan. Terus dengan lembut saja. Ingat, kita nih bukan yang punya hidayah, itu bukan kita tapi Allah. Kita cuma hanya meminta sujud, nangis sama Allah, minta sama Allah agar Allah anugerahkan kepada istri kita hidayah. Percuma sekarang seorang istri ketakutan pakai hijab di hadapan kita. Ketika dia main dengan teman-teman yang dibuka lagi hijabnya. Coba lebih sakit mana kita mengetahui tersebut? Atau istri kita
Allah sentuh hatinya, dia memahami ayatnya, dia taat kepada Rabbnya, dia menggunakan hijab. Apapun kondisinya kalau seperti itu, insya Allah istri tersebut akan menjaga auratnya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun, kecuali ketika dia berjumpa dengan mahramnya. Seperti itu. Imam Atha berkata tentang seseorang yang nujus itu bisa juga diartikan adalah seorang istri yang mengenakan wewangian di hadapannya, namun tidak mau ketika suaminya mengajak ke dalam kamar, ya, dan berubah sikapnya dan ketaatan yang dulu pernah dilakukannya, ya. Sedangkan yang tadi ayatnya surah 34, hendaklah kalian menasihati mereka, maka nasihatilah mereka dengan kitab Allah dan ingatkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, atau pisahkan mereka dari tempat tidur. Seperti itu, ya. Boleh nggak? Boleh, ini aturannya ada, ya. Jadi kalau misalkan bukan seorang istri yang meninggalkan kamar suami, ini kebalik kadang-kadang, ya. Jadi ketika ada persoalan, ada pertengkaran antara suami dan istri, biasanya istri yang keluar. Nah ini udah salah kaprah ini, harusnya suami, ya. Tapi karena suami orangnya cuek, ya, gitu, mayoritas seperti itu. Jadi ketika ada perselisihan, tetap aja tidur gitu. Justru kalau saya dan istri itu punya perjanjian, ya, sehebat apapun keributan kita, jangan pernah tinggalkan kamar. Kenapa? Tetap tidur satu ranjang. Alasannya kenapa kalau saya? Bisa jadi, ya, di waktu nanti bangun tidur, barangkali kita sudah yang tadinya jauh-jauhan sudah berpelukan. Akhirnya kan islah lagi. Seperti itu. Yang belum nikah jangan komen, ya, seperti itu. Ini gambaran yang sudah nikah saja dulu, ya. Karena bagaimana romantisnya rumah tangga tersebut kalau didasari atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka lagi. Jadi ketika kita sudah menghukum istri kita, ya, dengan misalkan kita terjadi perselisihan, kemudian kita tinggalkan kamar, kita tinggal tidur di ruang TV, ya. Yang penting jangan di kebun, banyak nyamuk soalnya. Ya, di ruang TV dan lain sebagainya. Nah, besoknya kita islah, artinya sebagai tanda bahwa itu kita sedang marah kepada suami kita. Nah, setelah itu selesai, setelah islah, jangan diungkit-ungkit lagi, ya, nggak boleh karena ada ayatnya tadi seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atuhu illa firashihi falam ta'ti la'nataha al-malaikah hatta tusibha." Jika seorang suami manggil istrinya ke tempat tidurnya, ya, maksudnya mengajak hubungan biologis, lalu ia menolak datang ke kamarnya, apa yang terjadi? La'natahal malaikatu hatta tusbiha, ya. Maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini termasuk kedurhakaan nggak? Kedurhakaan. Mas, saya lagi sibuk sama anak, nggak bisa. Mana yang didahulukan, anak apa suami? Ya suami lah, ya. Tapi suami yang mengerti, ya sudah, dahulukan anak saja. Yang penting sudah ada ucapan karena kepekaan suami tersebut, ya. Kalau tipikal suami yang bosi, yang semuanya harus pengen dilayani, ini repot seperti itu, ya. Tapi hakikatnya seorang istri adalah berlomba-lomba bagaimana caranya dia mengumpulkan keriduan suaminya dengan memperbanyak melayani suaminya. Dia tidak mau membiarkan suaminya bengong, nggak mau tuh. Ketika suaminya duduk, langsung istri yang calon penghuni surga itu akan seperti ini sikapnya. Ketika suami baru duduk, entah di ruang tamu ataupun di luar, istri akan memperhatikan dan langsung menyamperin. Abang, Mas, Abi, Papa, Bapak, atau apa manggilnya? Mau aku bikinin es ya? Kopi, teh, ditawarin. Ini ketika suami lagi bengong, dibiarin aja. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana seorang penghuni surga yang masih hidup dari kalangan wanita adalah dia yang tidak membiarkan suaminya dalam keadaan lapar, haus sedikit pun. Ada nggak istri-istri kayak gitu? Insya Allah ada. Tenang aja, ya. Kalaupun saat ini populasinya masih langka, kita nggak pernah tahu, ya. Barangkali beres kajian ini banyak yang hijrah seperti itu, ya. Hijrah bukan hanya pakaian saja. Hijrah bukan sering datang ke kajian, tapi yang pasti setiap ilmu yang didapatkan diamalkan. Itu yang namanya hijrah. Makin berubah akhlaknya, berubah hatinya, berubah perilakunya. Itu yang terpenting seperti itu. Ya. Kemudian lagi
Dalam riwayat yang lain dijelaskan, fabatta ghadban 'alaiha la'natuhal malaikat hatta tusbiha. Lalu suami itu tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Ya, bayangkan tuh. Makanya para istri kalau suaminya ngajak ya main catur atau apa ya seperti itu, maka segera berhias buru-buru. Pakai wangi-wangian, anggap dia adalah raja kita. Ratu kita, raja kita ya. Seperti itu. Waduh, kayaknya sulit banget Ustaz nyari perempuan kayak gitu. Ada, insya Allah. Ketika seorang suami yang cintanya hanya kepada Allah, dia akan melakukan apapun, everything, ya, for all. Dia akan all out. Bahkan di luar kemampuan dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia cuma hanya pengen dipuji sama Allah. Lihat ya Rob, saya tuh sudah mati-matian berbakti kepada suami. Bukan seorang istri yang seperti ini, ya. Ketika diperintahkan, wahai para istri, taatlah kepada suami kalian. Ustaz, suami yang kaki mana dulu yang taati? Nah, saya balik tanya lagi, ibu suaminya ada berapa? Ada satu, ya udah itu taatnya. Kecuali ibu suaminya ada 3, taatnya suami yang kaki mana dulu? Ya sekarang pasangan kita adalah orang yang terbaik yang sudah Allah pilih untuk kita. Ya, Allah tahu kebutuhan kita itu apa. Ya, walaupun kita bilang saya nggak cinta, itu bohong. Cinta mah bisa dibuat kok, bisa datang dengan sendirinya kalau ketika kita memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pun penting juga bagi seorang suami untuk menjadi seorang pelindung, ya, pengayom. Bukan bahkan banyak memvonis. Banyak di lapangan yang terjadi, suami saya banyak nurut Ustaz. Mesti gini, mesti begitu. Kadang-kala si suaminya sendiri tidak pernah mengintrospeksi diri. Dia pengen istrinya soleha, tapi dianya tidak mau. Lalu bagaimana menyikapi suami seperti ini? Saya bilangin, ikuti. Karena yang dijadikan perintahnya semuanya baik kan? Iya sih, ya sudah, ikuti saja. Hitung-hitung, barangkali Allah sedang menitipkan perkataannya melalui suami. Positive thinking aja. Iya sih, ya sudah kan selesai seperti itu. Baik, sedangkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, jika pada malam hari seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya dan menolak ajakannya, maka penduduk langit marah kepadanya hingga suaminya rela kepadanya. Coba bayangkan. Semua penghuni langit, kita tahu penghuni langit siapa? Burung, nggak ada burung yang sampai ke langit mah. Ya, apa pesawat? Bukan makhluk gitu, benda. Ya. Kita tahu bahwa penghuni langit adalah para malaikat. Itu melaknatnya, marah sampai si suaminya memaafkannya. Coba kalau ibu atau para istri bermusuhan dengan suaminya sampai memisahkan diri tidurnya, ya emang tidurnya mah di kamar anaknya gitu ya, di kamar satu lagi, membiarkan si suami tidur sendiri. Nah ini sebuah kedurhakaan, ya. Apalagi di zaman sekarang ketika menikah karena materi dan lain sebagainya, banyak kasus yang akhirnya terjadi perceraian ketika seorang suami tidak berhasil membuat istrinya dari segala keinginannya, sampai-sampai seorang istri akhirnya menuntut cerai. Pernah ada sebuah kasus gitu ya. Si istri ini dan suami ini sebetulnya sudah luar biasa ya. Dia memerintahkan kepada suaminya untuk segera bekerja. Karena kesalahan si istri adalah sering ngadu kepada keluarganya sendiri kalau ada masalah dalam rumah tangganya, padahal ini yang sangat-sangat terlarang. Saya dalam beberapa tausiah pernikahan selalu saya sampaikan, kalau ada keributan apapun, jangan pernah diadukan dengan pihak ketiga yaitu keluarga. Lebih ke orang lain. Kenapa? Kita dengan pasangan kita sudah akur, keluarga kita belum tentu mau menerimanya. Ya. Misalkan seorang istri pulang ke rumah orang tuanya, ngadu ke ibu bapaknya, ke kakak-kakaknya, ya, bahwa suaminya zolim dan lain-lain. 2 jam kemudian damai, pulang lagi si istrinya, ya, atau minta jemput. Ketika suami datang, kira-kira si bapak, ibu, dan kakak-kakaknya masih ridho nggak sama si suaminya? Karena udah nyakitin anaknya atau adiknya? Enggak. Coba bayangkan, kalau hal tersebut terus menerus, akhirnya jadi sebuah tumpukan-tumpukan penyakit yang akan luar biasa meledak, yang tiba saatnya meledak. Nah ini terjadi. Seorang istri sudah berusaha membuat suaminya bekerja dan lain-lain, tapi memang qadarullah belum juga dapat pekerjaan. Karena sering cerita, apa yang terjadi? Orang tua si istri tersebut meminta kepada istrinya untuk bercerai dengan suaminya. Ini udah orang tua yang nggak bener kayak gini, ya. Karena tidak boleh ikut campur, dalam agama pun sama.
Bahkan disebut orang-orang fasik. Kalau ada orang tua yang ikut campur rumah tangga suruh cerai. Kasusnya cuma hanya karena gara-gara duniawi. Ya. Kemudian yang anehnya, si laki-laki tersebut sudah berupaya dan dia pasrah akhirnya. Pasrah. Bahkan dia tahu istrinya sedang dijodoh-jodohkan padahal belum cerai. Dan ini berat sekali. Sampai saya mengawal masalahnya saja, ya Allah, sudah ada berapa kali gitu. Ada yang seperti ini. Ya. Walaupun karena ketidakenakan kepada ayahnya atau ibunya, tetap saja seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya karena urusan dunia, urusan yang tidak masuk dalam syariah, maka Allah haramkan dia mencium bau surga. Bayangkan, mencium bau surga saja sudah Allah haramkan, apalagi masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya bau surga bisa dicium dari jarak 14 tahun perjalanan. Seorang kuda tercepat di dunia ini. Bayangkan, ya, diharamkan mencium bau surga. Gak boleh seperti itu, walaupun dia memenuhi orang tuanya. Karena dalam Islam, hakikat kedurhakaan kepada seorang suami dan durhaka kepada orang tua, dosanya lebih besar yang mana? Kepada suami. Kok bisa begitu? Ya betul, karena ketika seorang wanita sudah menikah, maka baktinya pindah ke suaminya. Seperti itu. Maka ketika seorang istri lebih memegang omongan keluarganya ketimbang suaminya, maka seorang suami sudah tidak ada harganya di situ. Saya jelaskan kepada istri saya, ya, dia tahu karakter saya. Saya tidak mau kalau rumah tangga saya dicampur aduk oleh siapapun. Karena saya pemegang hak tunggal memutus kebijakan apapun yang ada di rumah. Tidak boleh. Ya. Saya orangnya paling legowo gitu. Kamu milih siapa? Kalau kamu ada yang lebih kamu sukai dan kamu cintai, kamu rasa lebih baik, silahkan pilih dia. Hidup jangan dibuat cengeng dan lain sebagainya ya. Ada yang seorang laki-laki dayuts yang dia diancam sama istrinya, udah sih kamu jangan ngomongin saya, sholat aja. Kalau gitu mau udah cerahin aja saya, kata. Si suami gak mau nyerahin. Akhirnya dia dengan terpaksa rela ikhlas melihat istrinya bermaksiat terus kepada Allah. Apakah kondisi begini tetap membuat si suami jadi dayut? Jelas. Karena harga dirinya sebagai seorang suami tidak ada di situ seperti itu. Atau ada seorang istri yang banyak sekali menyakiti hati suaminya demi bercerai dan lain-lain. Ini sudah Masya Allah ya. Apalagi seorang istri yang sudah memiliki seorang suami masih bermain dengan laki-laki lain, ya entah bercanda, chat. Ini perempuan model apa? Mau gimana hidupnya? Kalau masih perilaku jahiliyah seperti itu masih dia pegang. Seorang istri harus punya maruah apa? Harga diri. Jangan sampai kita memiliki seorang istri yang seperti itu. Raka bagi kita. Kalau istri kita masih sanggup berkomunikasi dengan laki-laki lain, segera nasihati. Ya, karena ini kan banyak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya macamnya. Ya. Baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya dan kebaikannya tidak diangkat ke langit, apapun yang dilakukannya, terutama masalah kebaikannya, ya. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali kepada mereka dan meletakkan tangannya kepada mereka menyerah, ya, dan taat kepada majikannya. Atau seorang istri yang dimarahi suaminya hingga ia ridho kepadanya, dan orang yang mabuk hingga siuman. Dalam riwayat dikatakan yang lain, seorang istri yang meninggalkan rumahnya sampai dia kembali lagi. Artinya dia sholat, dia zakat, dia sedekah, pahalanya tidak Allah angkat sampai suaminya tidak marah lagi kepada istrinya. Makanya kan ada dalam sebuah hadis bahwa keriduan Allah ada terletak pada keriduan seorang suami. Bahkan suami itu menjadi hak tunggal bagi istrinya ketika dia masuk surga. Kalau seorang suami mendapatkan keriduan suaminya, maka dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan, Allah perlihatkan, ya, Rasulullah melihat penduduk surga, dia dapati kebanyakannya orang-orang fakir, orang-orang papa, orang-orang fuqara, ya. Nah, ketika melongok neraka, Rasulullah bersabda, dan aku dapati kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita, karena mereka durhaka. Dan sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka durhaka kepada Allah? Bukan itu yang saya maksud. Tapi mereka tidak bersyukur kepada suaminya, ya. Tidak taat kepada suaminya. Nah, tidak bersyukur di sini bagaimana maksudnya? Ada kalanya
seorang suami ya memberikan segala-galanya kepada istri selama 1 tahun, sekali saja si suami tersebut membuat kesalahan, maka biasanya para istri bilang, nggak ada kebaikan sedikit pun pada diri kamu itu. Artinya apa? Di mata saya kamu mah selalu jelek aja. Padahal sudah banyak kebaikan-kebaikan suami yang diberikan kepada istrinya, tapi gara-gara masalah satu itu bisa berantakan semuanya. Ya, nah tipikal inilah istri yang durhaka. Hasan al-Basri berkata, seseorang yang pernah mendengar hadis Nabi SAW bercerita kepadaku, pertama kali yang ditanyakan kepada seorang perempuan adalah tentang sholat dan suaminya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li'amrati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasuma wa zawzuha syahidun illa biizni wa la ta'dana fi baitihi illa biizni. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpuasa sedangkan suaminya menyaksikan kecuali dengan izinnya. Ia juga tidak boleh mengizinkan orang lain berada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Nah, ini penting bagi seorang muslimah yang paham tentang ilmu agama. Ketika seorang istri hendak puasa sunnah ya, Senin Kamis misalkan, atau Ayyamul Bid, atau puasa Daud, hendaklah istri tersebut meminta izin kepada suaminya dulu. Kenapa? Karena itu masalah sunnah. Perintah suami adalah wajib. Khawatir di siang hari suami mengajak sesuatu kepada istrinya, ya, maka minta izinlah dulu. Kalau tidak diizinkan, jangan. Insya Allah puasanya, nilai puasanya, pahalanya sudah Allah catat. Karena suaminya melarang ya, tapi dia sudah punya niat ingin puasa sunnah seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu mira'an ahad an yasjuda li ahadin la maratul mar'ata an tasjuda li zawziha." Jika aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pastinya aku akan menyuruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Saking besarnya pertanggungjawaban seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau aku diperintahkan oleh Allah, seorang manusia sujud kepada manusia, maka pertama kali yang aku perintahkan adalah seorang istri bersujud kepada suaminya, bukan seorang anak bersujud kepada orang tuanya. Padahal kita mengenal bahwa surga berada di telapak kaki bawah seorang ibu kan. Tapi kenapa Rasulullah lebih memilih, aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya? Kenapa? Karena beratnya pertanggungjawaban tadi itu. Seorang suami itu bertanggung jawab di hadapan Allah itu banyak banget, Masya Allah. Padahal tapi kalau seorang perempuan gampang banget. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, kalau seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, tidak mengotori ranjangnya, dan taat kepada suaminya, dipersilahkan masuk pintu surga yang mana saja yang dia sukain. Cuma 4 laki-laki, banyak anaknya, ibunya, istrinya, adik atau kakak perempuannya. Belum masalah harta, belum masalah aduh ya Allah. Ya. Tapi kenapa banyak penghuni neraka tuh kaum wanita? Karena mayoritas mereka tidak pernah bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sering menggugat suaminya ya. Selalu mengeluh tentang suaminya. Contoh, ada seorang wanita yang mengeluh terus suaminya, ya. Atau mengeluh masalah takdir Allah yang diberikan kepada suaminya, ya. Kalau mengeluh yang pertama adalah mengeluh tentang tingkah laku suaminya, seperti itu, kesabarannya tidak ada dan lain sebagainya, seperti itu ya. Seorang bibi Husain bin Muhsin bercerita perihal suaminya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepadanya, lihatlah kedudukan anda di hadapannya, ia adalah surga dan nerakamu, ya. Artinya ketika bibi Husain bin Muhsin mau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perihal suaminya, Rasulullah cuma hanya bilang, lihat kedudukan anda di hadapannya, ia adalah surga dan nerakamu. Artinya bersabarlah dengan segala ujian apapun yang menimpa suami. Sebagaimana Allah kisahkan tentang Siti Asyah dengan seorang suami yang durjana, yaitu Fir'aun. Bagaimana kesabaran Siti Asyah yang akhirnya membuahkan hasil. Allah jelaskan dalam Al-Quran, aku bangunkan istana yang megah di tengah surga, untuk hadiah kepada Siti Asyah yang karena sabar kepada suaminya, ya. Seperti itu. Abdullah bin Ibnu Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat seseorang yang tidak berterima kasih kepada suaminya dan merasa butuh kepadanya, ya. Nah, ini kalau ada seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya dengan kebaikan-kebaikannya, ya, kemudian lagi tidak bersyukur dengan suaminya, maka istri tersebut digolongkan sebagai istri yang durhaka. Banyak kita gali sebetulnya kalau persoalan-persoalan bagaimana menjadi seorang istri yang muslimah, yang solehah, ya, yang taat kepada suaminya. Butuh ilmu, bukan hanya sekedar ketaatan saja. Ketika seorang istri diperintahkan suaminya,
yang tukang mabok, "Neng, sayang, beliin dong anggur sebotol." Nanggung nih, diikutin aja. Itu nggak benar, ya. Tapi justru dengan ilmu lah seorang istri akan menjadi teladan yang baik. Tiket surga masih banyak bagi seorang wanita. Maka rubahlah segera. Change your option ya. Mau neraka atau mau surga. Rubah diri kalian untuk menjadi penghuni surga. Bagaimana tantangannya? Tadi yang saya jelaskan. Kuncinya satu, taat totalitas kepada suaminya. Bukan karena melihat keburukan-keburukannya. Karena bagi seorang wanita itu kadang-kadang dia lebih pandai menyimpan masalah. Contoh seorang suami punya masalah A, pernah berselingkuh. Bertahun-tahun seorang istri itu akan hafal terus masalah itu. Jadi ketika marah itu meledak semuanya, ya. Nah, ini yang Rasulullah maksud. Banyak berkeluh kesah terhadap suaminya. Seperti itu. Allah tentu tidak salah menjodohkan seseorang dengan seseorang. Allah tidak salah menjodohkan Siti Asyah dengan Firaun. Siti Asyah terkenal seorang wanita yang soleha, tapi suaminya durhaka kepada Allah. Tidak ada yang salah buat Allah. Karena Allah selalu lebih tahu dari kita apa yang sebenarnya akan terjadi. Justru itu kebaikan. Makanya kenapa dalam surat Al-Baqarah 216 Allah jelaskan, "Wala taqra'u syai'un wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik buat kamu. Finishing dalam kehidupan kita adalah jannah. Ya, finishing di situ. Bukan masalah dunia mah cuma tempat persinggahan kita. Tapi bagaimana kita nanti finishnya adalah di jannahnya Allah. Dengan segala keridhaan Allah yang sudah kita tempuh di selama dunia ini, mudah-mudahan berbuah hasil, ya. Dan Allah menerima dengan segala keridhaannya dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Syukur-syukur bersama Rasulullah SAW. Seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri keluar dari rumah suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali ke rumah atau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, ini akan mendapatkan laknat dari para malaikat, ya, dan berdosa sudah pasti, ya. Maka segeralah dia kembali ke rumahnya dan bertobat. Lalu bagaimana kalau seorang istri cuma ke warung saja, seperti itu, sedangkan suaminya sedang bekerja? Hendaknya dibicarakan kepada suaminya. Kalau aku sehari-hari masak, kadang-kadang lupa bumbu dan lain-lain. Wahai suamiku, ketika aku tidak ingat atau lupa meminta izin kepadamu untuk ke warung, tolong kau ridhoi. Suami bilang, ya sudahlah, kalau cuma ke warung aja. Ya sudah, itu berarti sudah keridhaan suaminya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau sampai karena alasan ini pengen kesini, pengen kesana, gimana ya, dan segala alasannya, aduh, nggak bisa diterima, ya. Contoh yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang istri yang diadukan oleh saudaranya karena dari mulai bapaknya sakit keras sampai meninggalnya tidak datang. Ya. Ternyata ketika mengadu kepada Rasulullah bilang orang tua tersebut akan masuk surga. Kenapa? Karena kesolehannya wanita tadi itu. Ya. Maka jadilah, wahai kalian para wanita, untuk menjadi gerbang surga bagi ayahnya juga. Ya. Karena apa? Karena berhasil mendidik seorang wanita menjadi wanita yang solehah seperti itu. Ayyumal mar'ati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Jika seorang wanita meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Maka seorang istri wajib meminta ridho suaminya dan menjaga dirinya dari kemarahannya, serta tidak menolak keinginan kapan saja ia butuhkan. Karena sabda Rasulullah SAW, jika suami memanggil istri ke tempat tidurnya, hendaklah ia datang kepadanya walaupun ia sedang berada di dekat tungku. Artinya ketika masak tanggung, suami manggil, matiin kompor. Tapi yang terjadi di zaman seperti ini, tidak ada wanita seperti itu. Kalau ada mungkin sedikit. Betapa banyak seorang istri yang berani melawan suaminya, bahkan mendiamkan suami, ya. Bahkan bersikap kasar kepada suaminya. Saya nggak ngerti gitu. Apa karena ketidaktahuannya atau memang yang mendominasi adalah syahwat nafsunya, sampai-sampai dia rela seperti itu. Bahkan ada seorang istri yang tega mukul suaminya. Ya, saya pernah tonton videonya itu, ada seorang suami yang kena stroke. Ya. Mungkin karena tadi itu orang stroke, ya.
lapar, ngomong capek gitu ya, bawel, seorang istri kesel karena selama ini yang nyari nafkah berubah total, akhirnya jadi dari dirinya. Karena kejengkelan tersebut didorong dari kursi rodanya sampai jatuh. Nah, maka istri yang beginilah calon penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bukan kata saya, tapi kata beberapa hadis yang menjelaskan. Kalau seorang istri sudah bersikap kasar kepada suaminya, maka jauhlah surga darinya. Ya. Maka berlemah lembutlah kalian. Enak dong jadi suami, bukan masalah enak dan tidaknya. Ini ketetapan Allah. Silakan protesnya kepada Allah kalau begitu. Ya. Kalau antunnya cuma hanya bilang ini enak jadi suami dan lain-lain. Oh, saya bilang tadi enak jadi perempuan. Cuma 4 syaratnya masuk surga. Sedangkan seorang laki-laki banyak syaratnya. Padahal saya bilang tadi finish kehidupan kita adalah jannah, bukan duniawi. Kalau hati dan pikirannya sudah dipenuhi dengan duniawi, pasti ucapannya begitu. Bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Para ulama berkomentar, asal tidak mempunyai uzur ya, haid atau nifas, ketika dipanggil ke kamar suaminya, ya suaminya tahu lah. Mas, saya lagi haid loh. Oh ya, nggak jadi, seperti itu ya. Atau kalau nifas makan semua tahu lah, baru ngelahirin belum 40 hari ya, seperti itu. Karena ada perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, maka jauhilah wanita yang istri-istri kalian yang sedang haid sampai mereka suci. Ya. Seorang istri yang setia sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kesetiaannya tersebut. Maka nasihat saya kepada semuanya, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, bagi kalian yang sudah menikah, ingat, pasangan-pasangan kalian adalah tanggung jawab kalian yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Yang sudah pasti itu yang terbaik bagi kita. Sekalipun di luar sana ada yang menggoda mata kita yang lebih dari pasangan kita segala-galanya, tapi ingat, yang di rumah itulah yang terbaik. Kalau kita banyak zalim kepada pasangan kita, maka saksikanlah wahai para hamba Allah, sesungguhnya pasangan-pasangan kita memiliki Tuhan yang sama sebagaimana kita memiliki Tuhan yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ketika mereka mengadukan kezaliman kita, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman tersebut tidak terbayar. Maka jangan sampai kita menjadi pasangan yang zalim kepada pasangan kita sendiri, banyak mengkhianatinya dan lain-lain. Maka yakini, jangan pernah mencari kesalahan-kesalahan pasangan-pasangan kita, karena dia adalah manusia sama seperti kita yang banyak memiliki kekurangan dan aib. Tapi hakikat rumah tangga, bagaimana caranya sama-sama mendayung bahtera rumah tangga ini sampai finish di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan tentang bagaimana ada azab yang sangat supernya luar biasa yang menanti pasangan-pasangan yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Asmu'i berkata, aku pergi ke sebuah perkampungan Baduy. Aku menjumpai seorang wanita cantik memiliki suami jelek. Aku bertanya kepadanya, bagaimana Anda rela menjadi istri orang seperti ini? Maka wanita itu menjawab, dengar, barangkali ia mempunyai kebaikan hubungan dengan Allah, penciptanya. Lalu Allah menjadikan diriku sebagai ganjaran baginya, dan barangkali aku mempunyai hubungan buruk, lalu Allah menjadikan sebagai siksaan bagiku. Nah ini, hadis ini hasan. Mungkin kita menyangkanya ini anekdot, padahal ini jelas ada di kitab. Ya. Jadi ketika ada seorang istri, cantik sekali, tapi suaminya jelek. Ketika ditanya istrinya, kenapa kamu mau nikah sama laki-laki tersebut? Nah si perempuan tersebut bilang, dengar dulu. Bisa jadi kedudukan suami saya itu di mata Allah luar biasa, dan aku dijadikan hadiah baginya karena ketaatannya kepada Rabbnya. Nah sedangkan aku memiliki hubungan yang buruk dengan Rabbku, dan aku dijadikan sebagai hukuman. Tuh. Memiliki seorang suami yang seperti itu. Tapi hakikatnya orang tersebut memahami bahwa kalau kita mendengar cerita ini sekilas kan akan lucu ya, gitu. Bahwa bahasanya kayak kata orang Serang berbanding seperti itu. Tapi ternyata ini hadis seperti itu ya. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai sekalian wanita,
Jika kalian mengetahui hak-hak suami kalian atas diri kalian, niscaya salah seorang di antara kalian akan mengusap debu yang ada di kedua kakinya dengan pipinya. Artinya kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin ya, yaitu Aisyah radhiyallahu an, bahwa ketika seorang wanita mengetahui hak-hak suaminya ya, atas dirinya, niscaya salah seorang di antara kalian akan sanggup mengusap debu yang ada di kedua kakinya dengan pipinya. Sampai sebegitunya ya. Rasulullah SAW bersabda, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, yang jika ia menyakiti suami atau disakiti, kemudian ia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada kedua telapak tangannya seraya berkata, aku tidak akan tidur hingga engkau meridhoi. Ini terjadi pada Siti Fatimah Az-Zahra Alimatul Wajha ya. Namanya seorang wanita ya, dan Siti Fatimah juga bukan seorang yang maksum. Dia pernah menyakiti hati Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah mendengar, maka Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, sekalipun kau anak Muhammad, tapi engkau wafat dan Ali dalam keadaan marah kepadamu, maka neraka tempatmu. Ketika mendengar hal tersebut, maka Siti Fatimah mengambil seluruh anak-anaknya, membuat lingkaran melingkari Ali sambil bersenandung, ya, sambil memancing tertawanya ya, dan akhirnya Ali tertawa. Maka hilanglah marah Ali saat tersebut. Tapi Fatimah cerdiknya di situ. Dia menggunakan anaknya, membawa anak-anaknya untuk berkeliling seperti itu. Maka ini terpenting bagi kita. Bagaimana seorang istri seperti itulah, agar suaminya ridho. Dan yakini bahwa wahai para ummahat, ketika kalian melakukan hal tersebut, bukan gengsi yang kalian dapatkan, yang kalian bela, tapi Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Dan bisa jadi perbuatan yang kalian anggap itu sepele akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada diri kita, seperti itu. Seorang istri juga wajib memelihara rasa malu terhadap suaminya, menjaga pandangannya di hadapannya, taat kepada perintahnya, diam ketika ia berbicara, berdiri untuk menyambut kedatangannya, menjauhi segala hal yang tidak disukainya, berdiri bersama untuk melepas kepergiannya, menawarkan dirinya di saat ia tidur. Ya, makanya seorang istri yang soleha itu nawarin diri ke suaminya. Pak, mau diservis nggak Pak? Kayak seperti itu ya, atau dan lain-lain. Nah, ini seorang istri itu harusnya seperti itu. Kalau menjadi ingin seorang istri yang soleha ya, yang balasannya surga. Apalagi kalau Jumat, bukan malam Jumat ya, Jumat, karena ada hadisnya. Barang siapa yang membuat seorang suaminya mandi besar, kemudian memakai wangian dan pergi ke masjid, maka istri yang seperti itu kan mendapatkan pahala yang besar yang luar biasa. Ya cuman kalau di kita malam-malam Jumat, kalau mandi malam ntar masuk angin ya, seperti itu. Justru Jumat pagi seperti itu, menjelang siang. Ya. Terus yang kantor gimana? Ya izin aja dulu lah ya, biar kantornya sepi seperti itu. Allahu Akbar. Seorang istri hendaknya sering bersikat gigi, ya, memakai parfum yang wangi ketika di hadapan suaminya, memakai pakaian-pakaian yang seksi di hadapan suaminya. Jangan keluar yang menggunakan wangian sementara di rumah bau asem. Nah ini kebalikan seperti itu. Jadi seorang wanita penghuni surga adalah dia ketika di hadapan suaminya akan tampil habis-habisan. Dia akan benar-benar menservis suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, dia memaksimalkan dirinya seperti itu. Baik. Ini pembahasannya masih panjang ya. 4 lembar lagi. Sekarang waktunya sebetulnya sudah habis nih. Karena tadi startnya dari angka 10 ya. Sudah habis. Jadi insyaallah saya kembalikan lagi kepada panitia apakah nanti dibuat 2 ronde lagi seperti itu tentang wanita durhaka ya, agar lebih seru lagi ke depan ya. Jadi demikian tentang pembahasan suami yang dayuts dan bagian part 1